Dalam kehidupan sehari-hari, banyak peristiwa berkaitan dengan besaran vektor. Misalnya, ketika seorang atlet berlari di lintasan lurus sejauh 100 meter dari titik awal atlet yang berada di sebelah barat menuju titik akhir lintasan yang berada di sebelah timur. Ketika atlet ini berlari, dia akan mengalami perubahan kecepatan dan perpindahan. Perubahan kecepatan dan perpindahan yang dialami atlet adalah kegiatan yang berhubungan dengan nilai dan arah dari suatu besaran, yaitu besaran vektor. Apakah yang dimaksud dengan besaran vektor? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Dalam ilmu fisika, terdapat dua jenis besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang memiliki satuan yang telah ditetapkan dan disetujui oleh para ahli fisika di dunia internasional. Besaran pokok beserta satuannya dalam ilmu fisika terdiri atas 7 komponen, yaitu panjang dengan satuan meter, massa dengan satuan kilogram, waktu dengan satuan second, suhu dengan satuan Kelvin, kuat arus dengan satuan ampere, intensitas cahaya dengan satuan kandela, dan jumlah zat dengan satuan mol. Sementara itu, besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran-besaran pokok. Besaran turunan meliputi kelajuan, usaha, luas, volume, kecepatan, perpindahan, percepatan, dan lain-lain. Besaran pokok dan turunan ada yang hanya memiliki nilai serta ada yang memiliki nilai dan arah. Besaran-besaran yang hanya memiliki nilai dikategorikan sebagai besaran skalar. Contoh-contoh besaran skalar adalah massa, waktu, suhu, intensitas cahaya, jumlah zat, energi, kelajuan, usaha, luas, dan volume. Sementara itu, besaran-besaran yang memiliki nilai dan arah dikategorikan sebagai besaran vektor. Contoh-contoh besaran vektor adalah perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, momentum, impuls, dan medan magnet. Besaran skalar hanya menunjukkan nilai dan tidak dapat menunjukkan arah perpindahan atau pergerakan suatu benda. Contohnya, jika kita mengamati jarum speedometer di mobil yang menunjuk angka 60. Artinya, mobil bergerak dengan kelajuan 60 km per jam tanpa mengetahui ke arah mana mobil tersebut bergerak. Mobil yang berbelok memiliki kelajuan yang tetap karena besaran skalar tidak dipengaruhi oleh arah perpindahan benda. Dengan demikian, jika mobil berbelok ke kanan atau ke kiri, jarum speedometer tetap menunjukkan angka 60 km per jam. Hal ini menunjukkan bahwa kelajuan suatu benda tidak dipengaruhi oleh arah pergerakannya. Sementara itu, besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya, ketika seorang atlet berlari di lintasan lurus sejauh 100 meter dari titik awal dia berada, misalnya titik A yang berada di sebelah barat, menuju titik akhir lintasan, misalnya titik B yang berada di sebelah timur. Jarak perpindahan yang dialami atlet adalah sejauh 100 meter. Jarak perpindahan menunjukkan nilai dari besaran vektor. Sedangkan arah perpindahan atlet dari titik A di sebelah barat menuju titik B di sebelah timur menunjukkan arah dari besaran vektor.
Berdasarkan contoh besaran vektor tersebut, dapat diketahui bahwa nilai dan arah dari besaran vektor dapat digambarkan dengan sebuah garis. Cara menggambar vektor. Menggambar vektor dapat dilakukan dengan mengikuti beberapa aturan sebagai berikut. Aturan pertama, suatu besaran vektor harus dinyatakan dengan garis panah yang memanjang. Panah di ujung garis menunjukkan arah vektor. Sementara itu, panjang garis menunjukkan nilai dari besaran vektor. Aturan kedua, suatu besaran vektor harus memiliki titik tangkap vektor dan titik ujung vektor. Titik tangkap vektor adalah titik awal dari sebuah garis vektor yang terletak di pangkal garis. Titik ujung vektor adalah titik akhir dari sebuah garis vektor yang terletak di ujung garis dan disertai dengan tanda panah untuk menunjukkan arah vektor. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa titik ujung vektor menunjukkan arah perpindahan suatu benda dalam besaran vektor. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa titik tangkap vektor dan titik ujung vektor menentukan nilai dan arah dari besaran vektor. Aturan ketiga, setelah menggambarkan garis vektor, kita perlu menuliskan identitas untuk garis vektor tersebut. Penulisan identitas garis vektor dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut. Cara pertama, vektor dapat ditulis dengan huruf besar atau kecil yang ditebalkan. Contohnya, dalam gambar berikut ini terdapat vektor B atau OB. O menunjukkan titik tangkap vektor dan B menunjukkan titik ujung vektor. Nilai vektor ditunjukkan oleh panjang garis OB yang dapat dinyatakan dengan notasi OB. Cara kedua, vektor dapat ditulis dengan huruf besar atau kecil yang ditulis miring, tanpa tanda ditebalkan dan diberikan garis panah di atas hurufnya. Contohnya, dalam gambar berikut ini, terdapat vektor B atau OB. O menunjukkan titik tangkap vektor dan B menunjukkan titik ujung vektor. Nilai vektor ditunjukkan oleh panjang garis OB yang dapat dinyatakan dengan notasi OB. Dari kedua penulisan identitas garis vektor tersebut, dalam pembelajaran ini dan selanjutnya, kita akan menggunakan aturan penulisan identitas garis vektor dengan cara pertama, yaitu menggunakan huruf besar atau kecil yang ditebalkan. Untuk lebih memahami penggambaran vektor, perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Suatu benda mengalami perpindahan sejauh 50 meter dari titik awalnya dengan arah 30 derajat dari arah timur menuju utara. Gambarkan dan berikan identitas dari besaran vektor yang terjadi pada benda tersebut. Titik tangkap vektor atau titik awal sebelum benda mengalami perpindahan dituliskan dengan O. Titik ujung vektor atau titik tempat benda berhenti setelah mengalami perpindahan dituliskan dengan B. Vektor dapat dituliskan sebagai B sama dengan OB, dan nilai vektor dituliskan sebagai OB. Nilai vektor diperoleh dari panjang garis yang menghubungkan titik O dengan B. Karena arah perpindahan benda adalah 30% dari titik O yang berada di arah timur, menuju titik B di sebelah utara, sehingga vektor B sama dengan OB dapat digambarkan sebagai garis oranye yang berasal dari titik O ke titik B dengan sudut 30 derajat menuju arah utara. Adapun gambar vektornya adalah sebagai berikut. Identifikasi vektor. Dalam penggambaran dan penulisan vektor,
Dua vektor dikatakan sama jika panjang, arah, dan besar sudut vektornya sama. Contohnya dapat dilihat pada kedua gambar vektor berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan vektor OA dan OB. Kedua vektor tersebut memiliki nilai vektor yang sama, yang ditunjukkan dengan panjang garis OA dan OB yang sama, yaitu 30 meter. Selain itu, arah vektor OA dan OB juga sama, yaitu 53 derajat dari sumbu horizontal atau sumbu X. Panjang vektor, arah vektor, dan besar sudut vektor yang sama menunjukkan vektor OA dan OB adalah vektor yang sama. Hubungan antara vektor OA dan OB dapat dituliskan dengan notasi baku seperti berikut. Vektor OA sama dengan vektor OB. Dalam penulisan dan penggambaran vektor, seringkali ditemukan vektor yang terlihat serupa, tetapi ternyata berbeda. Untuk mengidentifikasi perbedaan vektor, kita perlu memperhatikan beberapa syarat berikut ini. Syarat pertama, dua vektor berbeda jika memiliki arah dan sudut vektor yang berbeda meskipun panjang vektornya sama. Gambar tersebut menunjukkan vektor OA dan OB. Kedua vektor tersebut memiliki panjang yang sama, yaitu 30 meter. Tetapi arah vektor dan sudut vektor keduanya berbeda. Vektor OA memiliki arah perpindahan dari titik O menuju titik A yang membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu horizontal atau sumbu X. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa arah vektor OA adalah 60 derajat terhadap sumbu horizontal atau sumbu X. Sementara itu, vektor OB memiliki arah perpindahan dari titik O menuju titik B yang membentuk sudut 120 derajat terhadap sumbu horizontal atau sumbu X. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa arah vektor OB adalah 120 derajat terhadap sumbu horizontal atau sumbu X. Berdasarkan perbedaan arah dan besar sudut kedua vektor tersebut, vektor OA dan OB adalah vektor yang berbeda. Hubungan antara vektor OA dan OB dapat dituliskan dengan notasi baku seperti berikut. Vektor OA tidak sama dengan vektor OB. Syarat kedua, dua vektor berbeda jika memiliki arah vektor yang berbeda meskipun panjang dan besar sudut vektornya sama. Arah vektor yang berbeda disebabkan oleh posisi titik pangkal dan ujung vektor yang saling berlawanan. Gambar tersebut menunjukkan bahwa kedua vektor memiliki panjang vektor yang sama, yaitu 30 meter. Dan sudut vektor yang sama, yaitu 60 derajat terhadap sumbu horizontal atau sumbu X. Akan tetapi, keduanya memiliki posisi titik pangkal dan titik ujung vektor yang berbeda. Untuk vektor pada gambar 1, titik A berperan sebagai titik ujung vektor dan titik O berperan sebagai titik pangkal vektor. Vektor ini kemudian dapat disebut sebagai vektor OA. Sementara itu, pada vektor di gambar 2, titik A berperan sebagai titik pangkal vektor, dan titik O berperan sebagai titik ujung vektor. Vektor ini kemudian dapat disebut sebagai vektor AO. Berdasarkan perbedaan posisi titik pangkal vektor dan titik ujung vektor, vektor OA dan AO adalah vektor yang berbeda. Hubungan antara vektor OA dan AO dapat dituliskan dengan notasi baku seperti berikut. Vektor OA tidak sama dengan vektor AO. Mengubah vektor berbeda menjadi vektor yang sama.
Dua vektor dengan arah vektor yang berbeda dapat diubah menjadi vektor yang sama dengan mengubah arah vektor dari salah satu vektor tersebut. Misalnya, kita akan mengubah arah vektor AO pada gambar 2. Sehingga titik A menjadi titik ujung vektor dan titik O menjadi titik pangkal vektor. Oleh sebab itu, arah vektor AO akan sama dengan arah vektor OA. Vektor AO yang mengalami perubahan arah tersebut akan memiliki tanda negatif. Dengan demikian, hubungan antara vektor OA dan AO dapat dituliskan dengan notasi baku seperti berikut. Vektor OA sama dengan negatif vektor AO. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penulisan vektor sangat penting. Apabila terjadi kesalahan dalam menentukan dan menempatkan titik tangkap vektor dan titik ujung vektor dalam penggambaran dan penulisan sebuah vektor, akan terbentuk vektor yang memiliki arah yang berbeda. Poin-poin penting dalam pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai tanpa memiliki arah. Contoh-contoh besaran skalar adalah massa, waktu, suhu, intensitas cahaya, jumlah zat, energi, kelajuan, usaha, luas, dan volume. Kedua, besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contoh-contoh besaran vektor adalah perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, momentum, impuls, dan medan magnet. Ketiga, vektor digambarkan dengan beberapa aturan sebagai berikut. Aturan pertama yaitu suatu besaran vektor harus dinyatakan dengan garis panah yang memanjang. Aturan kedua yaitu suatu besaran vektor harus memiliki titik tangkap vektor dan titik ujung vektor. Dan aturan ketiga yaitu setelah menggambarkan garis vektor, kita perlu menuliskan identitas untuk vektor tersebut. Keempat, vektor-vektor dapat dikatakan sama jika keduanya memiliki panjang, arah, dan besar sudut vektor yang sama. Kelima, vektor-vektor dapat dikatakan berbeda jika memenuhi dua syarat berikut. Arah dan sudut vektornya berbeda meskipun panjang vektornya sama. Arah vektornya berbeda meskipun panjang dan besar sudutnya sama.